Di titik ini gue merasa nggak semua orang PT harus ke sana. Mendingan fokus ke karya lu, ke apa yang lu bisa, apa yang lu rasa berguna buat orang lain. Ngikut lah itu mah menurut gue sih. Oke, kembali lagi di Segaris. Mana nih? Oke. Hari ini Harinya Tuhan. kita mau bahas apa nih hari ini nih? Katanya pertanyaannya adalah seberapa penting personal branding untuk entrepreneur? Emangnya cuma penting. buat entrepreneur doang ya? Yang Emang penting ya? emang penting. Itu pertanyaannya dulu. Emang penting. Bingung. Masa jawabannya nggak penting kan aneh, kayak makan Iya penting sih. nggak? Penting. Tapi Penting. kalau kita bedah, personal branding itu sebenarnya nggak cuma di sosial media. Betul. Iya kan? Orang-orang tuh menurut gue sekarang agak mengerucutkan personal branding itu cuma ke sosial media. Ya TikTok lah, ya Instagram lah, ya YouTube lah, atau apapun itu. Atau LinkedIn ya. Padahal personal branding lu sudah lu pupuk sejak dulu kala. Sedap. Anjir. Annoying banget. Ya, dari dulu kita pupuk personal branding. Sebelum ada Instagram, Kita kita sudah melakukan udah personal bangun branding. personal Karena kan branding. intinya kan personal branding kan menimbulkan persepsi terhadap personal lu. Itu kan. Betul. Dan ya itu udah kita lakukan dari sebelum gua punya Instagram @giorando gitu. Misalnya the fact that kita bisa bangun garis temu ini sebenarnya karena personal branding kita. Iya sih, bener. Iya gak sih? Bener. Offline, tapi offline, belum online gitu. Karena memang kita sudah sebenarnya personal branding itu harusnya jujur-jujuran aja ya. Iya. Kayak lu gimana ya itu personal branding lu gitu. Lu sukanya apa ya itu personal branding lu. Jadi kayak harusnya sebelum ada Instagram, sebelum lu membuat konten dan segala macam, personal branding lu tuh udah ada di teman-teman lu. Udah harus fix dulu juga gitu. Udah harus ketemu. Ya sesimpel gini deh, kenapa lu pakai baju itu? Kan sebenarnya lu ingin menampilkan persepsi tertentu. Betul. Iya kan? Oh iya, gue pengen kelihatan artsy. Yes, kenapa? Karena gue jagonya adalah berhubungan dengan dunia kreatif misalnya. Itu kan personal branding gitu loh. Atau kayak kalau kerja sama dia nih selalu tepat waktu misalnya. Bisa diandalkan. Itu kan udah personal branding gitu loh. Nah, kalau yang sekarang ini mungkin lebih ke konten untuk menunjukkan your knowledge aja. Atau kalau buat ini ya itu kayak recording apa yang lu lakukan sehari-hari. Iya. Gitu kan. Dan personal branding itu kan luas ya. Mulai dari tadi baju lu itu personal branding lu, terus kayak lu biasa ngobrolnya apa, lu lagi suka apa, lu orangnya gimana. Dan itu semua tuh nggak semuanya bisa di reflect di sosial media. Iya gak sih? Mungkin ada orang yang memang cari makannya dari personal branding, tapi kan kita nggak semuanya mau jadi influencer yang cari makannya dari personal branding, ngerti gak sih? Even waktu kita pun nggak mau cari makan dari situ, personal branding juga matters gitu. Pertanyaan ini pasti kayak seakan-akan tuh semua orang harus jadi influencer. Enggak sih sebenarnya, ya kan? Tapi kayak ada persepsi yang lu bangun dari apapun yang lu lakukan, sosial media lu, kehidupan sehari-hari lu, cara ngomong lu, apa yang lu bahas, apa yang lu discuss tiap hari sama temen lu. Kalau lu ngomonginnya yang jorok-jorok terus ya personal brand lu jadi jorok gitu kan. Kalau lu profesional ya profesional gitu. Betul. Jadi tapi sih. Personal branding sama reputasi itu ada hubungannya? Ada ya. Karena harus ada konsistensi baru ada personal branding. Branding itu butuh konsistensi. Betul. Sama reputasi butuh konsistensi ya gak. Kalau hari ini tiba-tiba gue ngomongin tentang makeup, tapi cuma sekali doang, orang nggak bakal punya persepsi kalau Gior ini ngerti makeup gitu loh. Iya betul. Tapi kalau Gior tiap hari ngomonginnya bisnis misalnya, ya kan dia jadinya adalah personal brandingnya adalah kalau gue mau ngobrol bisnis sama Gior, kalau mau ngobrol makeup sama istri gue misalnya gitu. Iya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, personal branding penting atau enggak? Tidak bisa tidak dilakukan. Jadi bukan masalah penting atau enggak lagi. Mungkin kita mesti samain dulu konteksnya. Personal branding ini konteksnya apa dulu?
personal branding yang kita tadi ngomongin atau personal branding yang mungkin si orang ini tanyakan gitu, kayak personal branding di sosial media. Kalau yang tadi gua rasa udah solve sih, kayak ya personal branding udah lu bangun dari dulu gitu, dari ya apa yang lu lakukan itu personal branding lu. Tapi kan sosial media ini mengamplify itu harusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, personal branding di sosial media penting atau enggak? Buat entrepreneur ya. Dia nanya buat entrepreneur. Oke, buat entrepreneur. Penting enggak? Di era sekarang jadi salah satu ini aja sih, strength aja sih. Karena contohnya gini, 50 tahun yang lalu gue tanya CEO-nya IBM siapa? Perusahaan paling besar di dunia. Nggak ada yang tahu. Tapi ketika zaman Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, tiba-tiba entrepreneur itu jadi seksi. Yeah. Jadi the man behind itu jadi matters gitu loh. Nah tapi ada gak sih orang-orang sebenarnya yang gak punya personality-nya? Dia mau muncul-muncul, ya aneh gitu, ngerti gak sih? Gak semua orang juga punya personality-nya untuk muncul gitu loh maksud gua. Jadi kalau memang lu punya personality-nya, lihat itu sebagai modal yang memang lu punya di tangan lu yang lu bisa kembangkan. Gitu. Kalau lu nggak punya, ya nggak usah juga. Masih banyak hal lain yang bisa lu lakukan. Tapi ya karena gue merasa juga nggak semua entrepreneur itu personal branding itu ngikut, ngerti gak sih? Menurut gue ngikut. Tergantung dari apa yang lu lakukan, apa yang lu kayak resah lu tuh apa, lu suarakan segala macam, itu tuh ngikut tuh semua personal branding. Menurut gue kayak Elon Musk dan kawan-kawan itu juga nggak segitunya bikin konten di sosial media, nggak segitunya kayak bikin carousel tiap hari atau apa, atau kayak sharing ilmu dia setiap hari juga enggak gitu. Cuma karena yang dia lakukan adalah besar, orang-orang jadi look up ke dia gitu. Diliput mainstream media juga. Terus ya udah kebentuk aja. Dan memang orangnya begitu aja gitu. Jadi personal brandingnya ya memang sehari-harinya dia begitu. Yang begitu, iya. Yang jadi masalah mungkin kalau personal branding lu tuh hantu tuh. Bikin-bikinan. Palsu anjir. Itu jadi masalah. Menurut gue itu masalah karena kan sosial media itu mempertemukan yang sulit dipertemukan harusnya gitu. Kayak lu jadi ketemu sama orang yang jauh, yang gak mungkin kenal. Nah terus gue kenal di sosial media lu begini, pas gue kenal langsung anjir berubah nih, beda nih orangnya nih, gue kayak gak kenal gitu. Nah itu yang menurut gue masalah. Dan kalau di konteks entrepreneur ya sama gak sih? Entrepreneur itu kan koneksi lu adalah net worth lu. Jadi personal branding yang lu bangun ya harusnya sesuai konsisten dengan konsisten dengan elunya gitu. Jangan kayak dipalsu-palsuin sih. Tapi kalau let's say lu orangnya boring banget, nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, nggak bisa apa, meskipun ya pasti ada lah yang lu bisa gitu ya. Tapi kayak pokoknya personality lu tuh bukan di panggung lah. Bukan. Menurut lu harus gak di entertainer? Iya. Iya. Karena gue orangnya kayak gitu. Gue merasa gue kagak bukan entertainer karena ya elah anjir. Orang ngeliat gue fotonya kaku anjir gimana. Tapi kan gak parah-parah banget. Oh iya tapi gak separah itu. Iya ada yang parah masalahnya, makanya ini gue tanya. Betul. Kalau yang kayak gitu gimana? Menurut gue ya, kalau asal lu fokus ke bidang lu, jadi sih pasti. Menurut gue, sekaku-kakunya lu, ya lu dikenal dengan koki hebat yang kaku. Atau contohnya koki ya, atau desainer contohnya gitu ya. Lu dikenal dengan desainer yang karyanya di mana-mana tapi lu orangnya di belakang gitu. Karena ada fotografer yang orangnya itu diem banget tapi karyanya bagus banget. Terus semua orang tahu dia. Bukan karena dianya ngartis atau nampang, enggak ya, karena memang simply karyanya bagus aja gitu. Gue jadi tahu dia, bahkan gue tahu mukanya kayak gimana karena karyanya gitu. Jadi ya menurut gue karya lu juga bisa. Iya. Mungkin kuncinya lebih kayak fokus aja sih di bidang lu. Yang apa yang lu bisa ya. Apa yang kita bisa, iya. Karena sebenarnya bro, Elon Musk, by the way gue tahu dia, gue baca buku ini udah dari sebelum dia terkenal kayak sekarang. Itu orangnya kalau ngomong stutter. Gitu loh. Tapi karena apa yang dia buat itu keren, kayak mengubah dunia, jadinya orang look up tuh, mau liput dia, cuma masalah dia sambil podcast pakai sebat
itu aja jadi heboh kayak ngerti gak sih? Karena apa yang dia lakukan sebesar itu jadinya dianya jadi matters tanpa dia harus kayak ngartis. Iya, benar sih. Gue juga ngerasa Jack Ma juga bukannya begitu. Bukannya dia juga nggak segitunya yang Ya, kayak. tapi dia iya kalau dia tuh lo tau gak sih bisa jadi Michael Jackson kalau di ini tahunan itu orang memang gila gitu. Nah tapi ada loh yang contohnya enggak. Contohnya Amancio Ortega yang punya Zara, yang punya Oh iya, benar. Pull&Bear, yang punya itu orang terkaya nomor 2 loh, sempet waktu Bill Gates nomor 1 nggak ada yang tahu dia siapa. Bahkan gue aja nggak tahu mukanya. Makanya Gue tahu namanya tapi gue nggak tahu mukanya. Satu lagi, ini gue bahkan juga gak tahu siapa namanya lupa. Yang punya Nutella. Oh iya. Itu bilioner Itali, gak ada yang tahu juga namanya gitu. Tapi ya Nutella gitu. Ya, jadi nggak semua orang pathnya harus kayak gitu. Kalau memang elunya bisa, ya itu competitive advantage lu lah ya. Iya sih. Atau kalau memang elunya udah terkenal dan lu bikin bisnis, ya udah lah itu competitive advantage-nya. Tapi kalau yang belum ya bukan berarti gimana. Kita contohnya ya kan waktu itu kita pernah di awal-awal kita bilang, kayaknya kita harus terkenal nih soalnya kompetitor kita tuh foundernya terkenal makanya bikin agensinya gampang dapat kliennya. Ya tapi waktu itu di ininya kita ya memang itu bukan competitive advantage-nya kita. Iya betul. Di titik ini sih gue ngerasa santai aja lah, gitu ya. Dulu kita sempat bikin ini competition board itu apa namanya? Competition board anak-anak kan kayak, ayo nih kita mesti naikin personal branding kita. Tapi sekarang gue melihat kayak enggak lah, mungkin kayak enggak semuanya harus kayak gitu. Iya. Enggak, karena mungkin si KOL atau influencer itu sekarang lagi seksi aja di eranya sekarang ini. Jadi orang-orang banyak yang berlomba jadi itu. Dan menurut gua enggak masalah juga. Kalau lu bukan orang yang kayak gitu dan lu mau coba juga enggak masalah juga. Asal lu nyaman-nyaman aja enggak sih? Cuma ya di titik ini gua merasa enggak semua orang PT harus ke sana. Mendingan fokus ke karya lu, ke apa yang lu bisa, apa yang lu rasa berguna buat orang lain. Ngikut lah itu mah menurut gue sih gitu sih kalau gue. Oke. Gitu aja jawabannya. Jadi kesimpulannya penting gak personal branding di sosial media buat entrepreneur? Apa? Tergantung sih. Tergantung balik lagi lah. Kayak ya jadi panjang tapi ya gak apa-apa. Tapi kayak konklusinya adalah kalau lu merasa itu lu go on. Kalau lu enggak dan terlalu memaksa, path-nya bukan cuma itu doang. Gitu, itu konklusinya ya. Kalau yang memang enggak, fokus sama karya lu, sama perusahaan lu, sama produk lu. Karena kalau enggak lu cuman creating buzz, tapi waktu orang actually ketemu sama lu ternyata lu gak ada isinya. Betul. Iya gak sih? Kayak lu gak ada apa-apanya gitu, ngapain juga gitu. Iya, itu yang sering kali jadi problem. Oke, segitu aja. Thank you guys. Bye.